Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita baca Ulangan 8. Puji Tuhan. Kita baca bersyukur kepada Allah. Kepada Allah karena kebaikannya. Karena perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, sebab manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu ini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobai engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat pertama sampai 20 ini. Kita sudah membacanya. Kita harus bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Dan mengapa kita harus bersyukur? Allah itu baik. Kita harus yang pertama mempercayai Tuhan. Karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Membawa kita keluar dari perbudakan tanah Mesir. Bukan hanya membawa keluar, tapi memimpin kita. Sampai saat ini. Sehingga kita memasuki Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita harus mempercayai janji Tuhan. Dikatakan yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini. Haruslah kamu melakukan dengan setia. Nah, saya percaya kalau kita mempercayai Tuhan, Tuhan yang memulai, memanggil kita, memilih kita. Amen. Tuhan akan memimpin kita. Modalnya cuma percaya. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Kita buka Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Paulus menulis, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mempercayai Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang meneruskan sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Tapi di dalam perjalanan itu, Tuhan itu sudah memimpin kita yang kedua. Tapi yang kita harus ketahui dua itu, Tuhan itu menguji hati kita. Ini. Yang kedua, Tuhan itu menguji hati kita. Melalui firman-Nya dikatakan kita harus lakukan dengan setia. Dan apakah setia itu pasti taat? Apakah kita taat segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini? Amen. Tuhan itu menguji melalui cara-caranya, ya. Bahkan dikatakan di ayat 2 sampai 9 kalau saudara baca. Jadi Tuhan itu dengan maksud merendahkan hatimu, mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
Ayat yang kedua. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya, nih, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Tuhan menguji dengan caranya. Ya, dia merendahkan hati saat engkau lapar. Engkau dikasih makan mana, ya. Bahkan di saat saudara mengalami kekurangan, itu ujian. Apakah kita tetap percaya akan janjinya, akan firman-Nya? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini. Di saat kita diuji, apakah kita ngomel? Apakah kita bersungut-sungut? Kita harus tahu Tuhan itu ingin mencobai hati kita. Ini situasi, keadaan, kalau kita taat, tidak memperkarui kita. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita mengalami segala sesuatu, itu katakan terima kasih Tuhan. Kita bersyukur. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Amin. 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 Kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu menguji hati kita. Saudara setia enggak? Saudara taat enggak? Doa pagi ini aja. Saudara setia enggak? Saudara taat enggak? Katanya cinta sama Tuhan. Ngomong cinta sama Tuhan. Oh, firman-Nya enggak cinta. Sing kelihatan mata. Ibu gembala gak cinta. Tapi saya percaya di sini semua cinta. Nuruti. Kalau cinta nuruti. Amin. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Karena saya sampaikan itu perintah Tuhan. Amin. Saya sendiri. Perintah Tuhan. Itu menguji hati kita. Ini. Saya percaya doa pagi ini kita diuji. Apakah kita tetap taat, setia. Meskipun kadang-kadang mata ngantuk. Ini diuji. Apakah kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saya lihat yang dengar firman Tuhan tidak semua sungguh-sungguh. Dari kamera aja kelihatan. Mari kita belajar. Sungguh-sungguh. Yang membalas itu siapa sih? Yang memberi upah itu siapa? Tuhan. Sekolah kehidupan kalau diuji, kita lulus. Taat. Yang mendapat nilai rapotnya mau merah atau mau yang terbaik? Terbaik. Puji Tuhan. Lakukan. Saat kita mengucap syukur. Yang ketiga, Tuhan bukan hanya nguji hati kita, tapi uji saat kita diberkati. Ini loh, orang dalam kekurangan pasti cari Tuhan. Padahal Gusti. Tapi saat kelimpahan, saat diberkati, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan?
Amen. dalam Amin. nyaman. Mari kita tetap setia. Amin. Kita lihat di ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikarkan kepada sumpah dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang. Saudara dipelihara. Amin. Kelimpahan. Yes. Amin. Ingat semua itu dari Tuhan. Amen. Kalau saudara saat ini mungkin dalam masa-masa ujian di padang gurun, ingat Tuhan itu memelihara kita. Bahkan di ayat yang keempat, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Bayang baju siapa? Pakaian siapa? Mereka enggak cuci-cuci loh. Saya tak lihat tuh cuci. Nek cuci-cuci pasti jemurannya di mana? Oh, mereka Berjalan. Berjalan. Tapi pakaiannya tidak menjadi buruk. Kena matahari. Warnanya enggak pudar. Dikatakan nih, pakaiannya tidak menjadi buruk di tubuhmu. Amen. Amin. Yang sebenarnya, mari kita sadar. Bahkan pakai sepatunya itu enggak jadi bengkak. Selama berapa? 40 tahun. Ayo beli sepatu, 5 tahun es jebol. 10 tahun. Belum tentu masih bisa dipakai. Tapi ini dikatakan 40 tahun. Jelas firman Tuhan. Jadi saat kita diuji Tuhan, kita tetap bersyukur. Allah pelihara. Amin. Amen. Memang bersyukur itu tidak gampang. Okay. Bersyukur itu tetap percaya. Pertolongannya Tuhan itu pasti datang. Amin. Katakan, aku mau membangunkan fajar. Kalau kita membangunkan fajar, maka Pak Enok ngadak. Kita doa pagi sebelum fajar menyising. Kita bangunkan fajar. Tolongan Tuhan datang saat menjelang fajar. Amin. Pertolongan datang di saat kita membangunkan fajar. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga, Tuhan menguji saat kita diberkati. Apakah kita tetap mengasihi, tetap hidup dalam firman-Nya, melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintah-Nya. Bahkan yang keempat, saat sudah diberkati, Tuhan inginkan kita bersyukur dengan apa? Di ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Makan, siapa yang makan enggak tahu kenyang? Kan pasti kenyang. Betul. Tapi ada orang yang makan enggak pernah kenyang. Itu namanya jauh. Sakit, Ibu. Puji Tuhan. Maka engkau akan memuji Tuhan. Amin. Tuhan.
Amin. Amen. Nama Tuhan. Karena negeri yang baik yang kuberikan adanya diberikannya kepadamu. Negeri yang baik. Kita tinggal di Jombang, di Indonesia. Amin. Sudah kami terima. Baik. Jadi tugas kita bersyukur dengan apa? Memuji Tuhan, Memuji Tuhan. berdoa. Ini firman. Maaf, saya harus katakan. Banyak yang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih. Mari kita masuk dalam pilihan Tuhan. Karena sukaannya bersyukur. Yes. Kuncinya juga bersyukur. Bersyukur, suka memuji Tuhan. Nggak ngomelan. Orang nggak ngomelan itu dibinasa. No. Mari kita belajar. Karena apa? Tuhan rindu. Saudara bayangkan, kalau saudara punya anak, ngomel, dibeli no ini, minta itu. Ayo, jengkel enggak? Kasih ini, saya kurang. Ngomel lagi. Marah enggak, saudara? Marah. Lama-lama dibinasa, no. Betul enggak? Wes keluar supa serapai orang tua itu. Tapi saya percaya di sini setia taat. Amin. 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 Sungguh menaati. Saudara nanti lihat. Oh, Tuhan itu luar biasa. Nanti kita akan menerima upah. Loh, jangan saudara pikir doa pagi dengan sungguh-sungguh melihatkan wajah ini tidak ada upahnya. Ada upahnya. Amin. Yes. Kota. Amin. Kota yang Tuhan sediakan ada upahnya. Amin. Doa pagi setengah-setengah. Tidak melihatkan wajahnya. Loh, sorry. Nanti Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, wajahmu tidak kelihatan doa pagi. Oh, saya sampai kaget. Jelas Tuhan itu ngomong. Orang yang tidak lihatkan wajahnya, malu. Loh, Tuhan bilang kalau kita malu, Tuhan juga tidak akan ngakui kita. Mari kita sungguh-sungguh. Hari ini firman Tuhan keras. Tapi demi kebaikan saudara. Nanti saudara, kalau terima mahkota, ingat kata-kata saya. Betul. Orang yang sungguh-sungguh. Doa pagi sungguh-sungguh. Melihatkan wajahnya dengan sungguh-sungguh. Dari wajahnya kan kelihatan orang itu sungguh-sungguh atau enggak. Dengar firman Tuhan. Beda dengan ngelamun. Tapi kalau enggak lihatkan wajah. Mau merem. Mau leye-leye. Mau terima berkat bagaimana? Kata Tuhan, kok nama tok? Ya nama tok dikasih berkat. Orangnya enggak dikasih berkat. Hari ini doa pagi itu. Tuhan mau kirim berkat. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada. Tuhan mau memberikan berkat. Tapi mana wajahnya? Mana kesungguhannya? Sorry. Hari ini Tuhan jelas saya suruh nyampaikan. Kalau doa pagi, ibadah, sungguh-sungguh. Sing nerima upah itu siapa sih? Bukan saya. Betul? Saya. Iya. Ibadah juga tepuk tangan puji Tuhan. Sungguh-sungguh bergerak, sungguh-sungguh. Yang terima upah itu kita. Kalau tersinggung ya bertobat.
Saya harus sampaikan. Sebagai gembala harus sampaikan. Jangan main-main. Ini akhir zaman. Nanti saudara menikmati yang baik. Amin. Doa pagi enggak sungguh-sungguh. Cuma doa pagi melalui Zoom loh. Enggak sungguh-sungguh. Kata Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Nah, Tuhan sudah mulai. Titik-titik. Jangan nangis. Kalau enggak sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh. Jangan main-main. Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Percayai Tuhan. Melakukan firman Tuhan Firman Tuhan. dengan setia. Yang kedua, Menguji hati. menguji kita. Yang ketiga, Tuhan itu juga Menguji kita menguji saat kita. kita. Amin. Yang keempat, kita harus bersyukur. Bersyukur. Memuji Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini hari ini keras. Tapi demi kebaikan saudara. Betul. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang saya sampaikan ini firmannya Allah. Allah sendiri mau berfirman, Anda tidak melihatkan wajah. Tuh, gimana sih? Kamu, saudara, kalau melihat punya anak, dituturi bahasa Perancisnya. Diberi nasihat. Enggak sungguh-sungguh melihatkan wajahnya. Ditutupi dengan kamera. Sebagai orang tua gimana? Jujur aja. Ini yang Tuhan sampaikan hari ini. Saudara tersinggung, puji Tuhan, bertobat. Tuhan memberkati kita. Amin. Taat saudara, buka kamera. Shalom. Nah, puji Tuhan. Shalom. Mari mendoa syafaat. Singkat, jelas, padat. Jangan bertele-tele. Ya. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan sudah dengar. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hamba mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Yang mana pada pagi hari ini, anak-anak-Mu pada pagi-pagi ini sudah datang padamu untuk berdoa. Sudah memberi setiap kami tubuh yang sehat. Serta sudah menjaga keselamatan setiap kami dan menjauhkan dari segala marah bahaya segala maut dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sebelum menaikkan doa syafaat pagi hari ini, layakkan, perkenankan hamba-Mu di hadapan-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menaikkan doa ini berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah Kau taburkan melalui hamba-Mu, Ibu Gembala kami, yang sudah Kau taburkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini selalu bertumbuh dalam hidup kami, sebagai pelita menerangi jalan-jalan hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang sudah menaburkan firman di pagi hari ini. Berkati pekerjaan, berkati pelayanannya Tuhan Yesus dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, pakailah hidupnya lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdiri membawa pendamaian bagi bangsa Indonesia. Kami berdiri dan bersyafaat untuk melawat pemulihan dan keselamatan atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas negeri kami tercinta Indonesia.
Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan segala yang terbaik jasmani dan rohani, dari langit, samudra raya, gunung-gunung, dan bukit-bukit seberang laut, bangsa-bangsa, bahkan dari seluruh alam semesta. Maka bangsa Indonesia akan menjadi negeri yang masyhur dan makmur dan berjaya. Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari segala kesakitan, kerugian, kecelakaan. Tuhan sendiri yang akan meluputkan Indonesia dan akan memuliakan Indonesia di atas segala bangsa. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya. Karena itu, bangkitlah Indonesia, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Sebab bangsa Indonesia sedang berjalan dalam terang kebenaran Tuhan dan masuk dalam glorious time. Tuhan memberikan bangsa Indonesia kasih karunia, sesungguhnya perkenanan dan anugerah Tuhan tidak akan menjauh dari bangsa Indonesia. Cintanya selalu ada atas bangsa kami Indonesia. Bangsa Indonesia selalu akan ada di hati Tuhan. Bangsa Indonesia sedang dibawa keluar dari kehancuran dan masuk ke dalam pesta lawatan terbesar di akhir zaman. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sedang dibangun untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa-bangsa. Dari bangsa ini akan terus naik korban dupa, doa, pujian, dan penyembahan bagi Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kerajaan Tuhan sudah turun dan menetap atas bangsa Indonesia. Tuhan memberikan bangsa Indonesia damai sejahtera. Tuhan menetapkan Roh Kudus mencengkram, mengendalikan, dan menguasai hati setiap orang dari Sabang sampai Merauke, dipenuhi dengan shalom yang dari Tuhan. Apa yang ditulis dalam Yoel 2 terjadi atas gereja kami, Betani FOG Jombang, dan bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada pemulihan, kelepasan. Tuhan sudah memberi keluarga yang kekurangan di dalam ekonomi, dicukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Yang sakit disembuhkan dan dipulihkan. Semua keluarga jemaat Betani FOG Jombang sudah diberi keharmonisan, menikmati damai sejahtera, sukacita yang dari surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menjawab setiap doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, melimpah bagi jemaat Betani FOG Jombang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu mengucap syukur. Sudah dan berdoa diberikan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah. Damai sejahtera, sukacita melimpah bagi yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yang percaya menerima kelimpahan dari sorga. Sehingga kita jadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin.